Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa 8 Juli, judulnya Nama Tuhan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 2 Timotius 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Amin. Dalam Keluaran 3 ayat 13-22, Musa ingin mengetahui nama Tuhan dan apa arti penting dari nama Tuhan. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai yang secara harfiah berarti aku akan menjadi siapa aku akan menjadi, atau aku adalah aku. Dalam Keluaran 3 ayat 12, Tuhan menggunakan kata kerja yang sama dengan ayat 14 ketika Tuhan menyatakan kepada Musa, aku akan menjadi atau bersamamu. Ini berarti bahwa Tuhan itu kekal. Dia adalah Tuhan yang maha segalanya, sekaligus Tuhan yang selalu ada atau kekal. Dan Tuhan tinggal bersama mereka yang menyesal dan rendah hati dalam roh. Yesaya 57 ayat 15. Nama Tuhan Yahweh diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Inggris biasanya sebagai The Lord. Telah dikenal oleh umat Tuhan sejak awal, meskipun mereka tidak mengetahui maknanya yang lebih dalam. Musa juga mengenal nama Yahweh, tetapi seperti orang lain, ia tidak mengetahui makna yang sebenarnya. Pertanyaan Musa, siapakah namamu? Adalah sebuah pertanyaan tentang makna yang lebih dalam dari nama Tuhan. Petunjuk yang sangat membantu adalah dalam Keluaran 6 ayat 3 di mana Tuhan menyatakan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku tidak menyatakan diriku sepenuhnya kepada mereka. Keluaran 6 ayat 2. Ini tidak berarti bahwa Adam, Nuh, Abraham, dan para bapa leluhur tidak mengenal nama Yahweh. Kejadian 2 ayat 4 dan 9, Kejadian 4 ayat 1 dan 26, Kejadian 7 ayat 5, Kejadian 15 ayat 6 sampai 8, dan lain sebagainya. Sebaliknya, ini berarti bahwa mereka belum atau tidak mengetahui maknanya yang lebih dalam. Nama Tuhan, Yahweh, menunjuk pada fakta bahwa Dia adalah Tuhan pribadi, Tuhan umatnya, Tuhan perjanjian. Dia adalah Tuhan yang dekat dan intim, yang campur tangan dalam urusan manusia. Tuhan yang Maha Kuasa, Kejadian 17 ayat 1. Adalah Tuhan yang secara ajaib campur tangan dengan kuasanya. Tetapi Yahweh adalah Tuhan yang menunjukkan kuasa moralnya dengan kasih dan perhatian. Dia adalah Tuhan yang sama dengan Elohim, Tuhan yang maha perkasa, maha kuat, Tuhan semua orang, penguasa alam semesta, pencipta segala sesuatu. Tetapi aspek-aspek yang berbeda dalam hubungannya dengan umat manusia diungkapkan oleh nama Yahweh itu sendiri. Mengenal nama atau memanggil nama Tuhan bukanlah sesuatu yang ajaib. Ini adalah tentang proklamasi namanya, yang berarti mengajarkan kepada orang lain kebenaran tentang Tuhan dan keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada semua orang yang datang dengan iman. Seperti yang dikatakan Yoel dalam Yoel 2 ayat 32, setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dengan cara apakah dalam hidup kita telah mengalami kedekatan dan keintiman dengan Yahweh seperti yang Tuhan inginkan dengan semua orang yang berserah kepadanya.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 3 ayat 7 dan 8. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Keluaran pasal 33. Tuhan memberkati kita semua.